Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin sharing analisa XUSD ya. Kita buka XUSD. Di sini ada banyak ya. Saya guna Oanda. Oke, di sini kita akan start dari time frame. Ini kemarin planning saya yang saya share kemarin ya. Ada konfirmasi buy. Tapi kemarin saya buy limit di sini nih. Di 2350. Nggak kejemput. Padahal di sini ada liquidity ya di sini ya. Dia nggak sampai ke ekstrim lalu naik lagi. Belum rezeki. Oke, sekarang kita analisa untuk cek di time frame daily dulu ya. Di time frame daily secara order flow masih bullish ya. Kenapa bisa dibilang bullish? Di sini belum dipecah low-nya. Secara struktur bos terakhir di sini ya. Bos terakhir itu di sini. Nah, ini demand berarti untuk daily. Nah, kalau kita cek di H4 juga di sini dia tadinya saya pikir harga itu semalam akan turun ke sini nih. Akan turun ke sini semalam saya kira. Karena semalam itu datanya positif, data newsnya. Di sini kita cek data newsnya ya semalam. Data newsnya itu nah ini. Nah, unemployment claim warna hijau yang berarti positif. Building permit positif. Cuman satu yang negatif, tapi 2 lawan 1 harusnya sih menang 2 sih karena ini kan high impact yang positif. Semalam cuma dikasih efek turun doang. Coba kita cek semalam. Semalam itu pas news kalau nggak salah harga di sini ya. Nah, ini turun, sempat turun sedikit dan naik lagi. Nah, oke, kita cek di time frame daily di H4 dulu ya. Sebentar. H4 itu kok H4 sih? Sorry, H1 ya, H1. Di H1 di sini kita lihat secara struktur dia sudah bikin bos baru di sini. Ini adalah break of structure. Break of structure di sini juga break of structure. Yang di sini bukan break of structure, kenapa? Coba di sini kita bahas sedikit H1. Di gold ini dia agak tricky ya antara M15 dan H1 karena bertentangan strukturnya. Nah, ini di H1 dia masih bearish ya strukturnya ya. Ini inducementnya, kita marking strukturnya. Oke. Nah, di sini berarti pullback terakhirnya yang mana pullback terakhirnya? Ini kita dari sini ya, ini pullback. Ini valid pullback ya. Ini juga valid pullback ya. Ini juga valid pullback ya. Nah, berarti pullback terdekat itu di sini. Nah, ini inducement. Kalau misalnya ditanya area sell-nya mana, area sell-nya itu di sini kita lihat ini inducement. Nah, di sini ada ini area ekstrim, di sini ada weekly ya. Extreme order block. Kemudian di sini ada decisional POI. Di sini dia men-swap candle sebelumnya dan ada value gap. Value gap. Di sini juga dia men-swap candle sebelumnya dan ada value gap. Nah, intinya zone sell itu di atas inducement ya, di atas inducement. Nah, ataupun ketika dia men-swap inducement, kita bisa mencari setup sell. Konfirmasi ya di M5 ya, tapi kalau misalnya di sini nggak ada, dia akan ke sini. Kalau di sini nggak ada, dia akan ke sini. Terus kalau di ekstrim, saya berani sell langsung tanpa konfirmasi. Kalau di ekstrim lo ya. Tapi kalau di tengah-tengah kayak gini, di sini saya nggak berani kalau misalnya nggak ada konfirmasi entry-nya. Di gold kemarin saya cari pullback di sini. Ada konfirmasi buy di M5 ya. Kemarin kita bahas sedikit. Gold itu kadang-kadang kalau dia mau pullback kita harus cari konfirmasi.
kita edukasi sedikit ya tentang pullback ya. Nah ini sini kita lihat, ini pullback valid, pullback diambil, boom, kompresi di sini, kompresi, boom, break. Nah ini valid change of character. Nah ini yang disebut dengan konfirmasi entry ya, yang saya bilang. Oke, di sini ada inducement. Nah nanti kita akan bahas contoh-contoh ya. Kita hari ini lebih ke edukasi aja ya untuk analisa XUSD, karena trennya bearish, jelas kita cari sell supply. Nah ini contoh pullbacknya. Kemarin saya buy limit di sini di fair value gap, tapi sayangnya nggak kejemput. Padahal targetnya cuma dikit kemarin, cuma di 2014, cuman ambil 100 pip doang. Kenapa 100 pip? Karena konfirmasi M5 itu minimal dia dapat 100 pip, bisa 100 pips. Kalau M1 bisa 50 pips, 70 pips. Kalau di M5 bisa dia dapat 100 pips. Nah, sini kita lihat. Tapi sayangnya nggak kejemput ya buy limitnya ya. Kurang beruntung. Oke. Nah, H1 zone sell-nya di mana, Bang? Zone sell-nya di sini ya, di ekstrim di sini. Yang tadi saya bilang. Nah, berikutnya kita cari konfirmasi sell di area sini. Di area sini pokoknya di atas inducement, Nah, kalau misalnya nggak ada konfirmasi, skip aja ya, karena bisa tembus naik. Karena ini hari Jumat tuh keramat ya biasanya ya. Biasanya itu trader itu kalau misalnya yang trader nggak pakai stop loss, hari Senin sampai Kamis profit, Jumatnya hilang. Nah, jadi Jumat itu kita harus hati-hati ya. Kemudian oh ya, saya ingin sedikit sharing ya tentang konfirmasi entry ya. Di sini kemarin sempat ada setup ya yang menarik. Coba kita hapus. Di sini bentar. Gimana ya kemarin ya? Di M30 apa di H1? Coba kita hapus dulu di sini. Nah, di sini kita hapus. Saya pakai yang premium ya untuk yang trading view, jadi teman-teman bisa cek yang premium. Oh, di sini nih muncul nih. Sebentar. Oh, ada dua ya. Oke, sini kita lihat ya. Kemarin itu muncul model ya di sini ya. Di sini kita bahas mengenai konfirmasi entry ya. Dan di sini kita edukasi sedikit ya buat teman-teman yang penasaran tentang konfirmasi entry. Nah, di sini dia polanya seperti change of character ya, seperti breaker. Tapi dia gagal ya, ketembus. Boom. Ngebreak area ini. Dan dia respect OB di sini. Nah, saat ngebreak area ini, di sini ancang-ancang cari konfirmasi pullback. Itu kenapa setiap terjadi bos saya pasti cari ancang-ancang konfirmasi pullback. Nah, di sini kemarin muncul ya di sini ya, di sini. Coba kita cut dulu di sini. Kita cut sebentar H1 kemarin itu. Nah, di sini nih. Di sini kita cut. Nah, kita ke M5 ya. Biasanya kalau di H1 dia break, saya langsung ke M5 cari setup buy. Nah, di sini kita lihat ada pola yang menarik di sini. Ini sebentar di M5 ini pullback. Ini agak tricky yang lihatnya ya. Coba di sini kita lihat teman-teman, fokus ke candle yang biru ini ya. Ini kan candle merah ini ya, candle merah. Oke. Nah, merah ini di pullback ya atasnya ya, di pullback seperti ini nih. Pullback, oke. Terus ke candle merah ngebreak biru. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini inducement valid ya, meskipun cuma per candle ini valid inducement. Berarti ini bos. Oke. Nah, kita bahas sedikit mengenai konfirmasi entry ya. Nah, di sini change of character. Oke, di sini ada pullback inducement. Kok cok sih? Inducement.
Nah, ini fair value gap. Kenapa saya sering di limit di fair value gap? Nah, sini kita lihat dia running berapa pips dari zona. Kemarin ini nggak kepantau ya konfirmasinya. Dari 22 ke 30. Coba kita cek di sini, kita terus jalanin. Nah, 22 ke 32. Nah, ini nih bisa ya dapat 100 pips kalau di M5. Bahkan lebih nih kayaknya kemarin naiknya. Nah, sekarang kita cek lagi contohnya. Sini kita lihat waktu itu muncul juga di sini. Konfirmasinya muncul juga di sini nih. Kemarin ngebreak area ini, bos, dan kita cek di sini. Saya selalu mencari konfirmasi pullback ya saat terjadi break structure. Sini kita cut dulu. Nah, di sini kita lihat kita ke M5. Kadang-kadang kalau di M5 dia nggak muncul, nih ya, ini kan M5 ya. Kenapa dia bisa naik kenceng gitu dari sini? Itu saya biasanya nyari strukturnya tuh ke M3, ke 5 menit, ke 4 menit. 4 menit nggak kelihatan di 3 menit. 3 menit nggak kelihatan di 1 menit. 1 menit di 2 menit, deng. Sorry. 2 menit nggak kelihatan di 1 menit. Nah, ini 1 menit ya. Di sini kita lihat kalau secara mechanical market structure seperti ini ya. Ini pullback, kayak ini pullback, breakout structure, change of character. Dia tidak mengambil buy di sini. Tapi kalau teman-teman belajar ICT, teman-teman dapat model di sini. Model gimana, Bang? Di sini kita lihat. Di sini dia pasti bakal bilang ini sell stop. Kalau di ICT ya. ICT 2020 model. Ini sell stop. Kemudian di sini dia nge-break structure. Pullback terakhir sudah valid ya kalau ICT. Kalau di SMC dia cok, kalau di ICT dia menyebutnya itu MSS atau Market Structure Shift, MSS. Nah, entry-nya di sini. Yang penting ada fair value gap. Kalau di ICT, order block tanpa FVG itu nggak valid. Nah, di sini. Nah, ini contohnya ya. Contoh ICT 2022 model. Nah, biasanya kalau misalnya ada pola-pola kayak gini, meskipun saya nggak entry, itu saya data ya. Saya bikin koleksi datanya di Telegram, saya simpen buat pembelajaran gitu. Kalau misalnya muncul model lagi, saya berani masuk. Kayak misalnya kemarin di sini di XUSD. Ini kan kemarin H1 terjadi break ya, di sini H1. Terjadi break di sini, bos. Nah, saya ancang-ancang cari buy di sini pas pullback, untuk pullback ke atas. Nah, pas kita ke M5, sini kita lihat, oh ternyata ada ya change of character di sini. Di sini pullback, oke, boom. Nah, saya ancang-ancang cari buy di sini nih. Tapi sayangnya nggak kejemput ya. Ini soalnya nggak semudah itu sih trading sih. Udah nunggunya lama nggak kejemput lagi. Ya, nah ini contoh konfirmasi entry. Nah, sekarang karena dia berusaha untuk pullback ke supply, kita cari sell. Oke. Nah, kalau misalnya dia di sini kita nggak menemukan konfirmasi entry atau kelewat dan dia turun cepat, nah kita ancang-ancang cari buy. Cari buy di mana? Di OBH 4 di sini. Sini, ancang-ancang cari buy di sini. Karena kalau misalnya dia naik ke sini terus dia turun, kemungkinan pergerakannya di sini, di area sini. Kalau misalnya kayak gini ya. Tapi nggak tahu kalau dia justru dia naik lagi terus dia ngebreak high lagi, kita nggak tahu. Yang jelas ini adalah area pantau kita untuk buy kalau misalnya harga nanti malam brutal ke sini ya. Brutal ke sini, kita nggak tahu ya. Jumat itu dia rawan ya, Jumat rawan. Jadi hati-hati kalau hari Jumat. Oke, itu aja ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.